Nah, karena sabuknya seperti ini sih, ngopi. Nggak punya kok. Nggak punya. Yang baru belum. Ayo. Enggak, yang lama dapat dari mana? Yang lama dapat dari cutting kan? Nah, ini nanti otomatis pindahnya. Enggak ya. Oke. Jadi anu ya, suaraku udah masuk belum? Udah masuk. Udah dengar ya? Recording in progress. Halo? Sudah keluar? Sudah dengar belum? Enggak masuk. Sudah seperti yang sudah. Sudah pada ada beberapa pertanyaan. Sudah dengar suaraku belum? Halo? Sudah dengar. Sudah, Prof. Sudah, oke. Jadi, itu jangan di otomatis. Ini otomatis. Jadi, Kenapa Jaf yang pernah bantu aku. Kamu duduk sini Jaf. Tapi betul, jangan mbak. yang Enggak usah otomatis, tapi tidak ini sendiri. kan Yang indah itu tadi kan otomatis. Otomatis jalan. masih otomatis. Masih otomatis. Mana? Kira-kira ini ini oh ya mana? Sudah manual ya. Cuma memang ada suaranya. Oke. Ya. Jadi malaria itu penyakit yang sudah sejak dulu kala ya pernah hilang, maksudnya teratasi. Dulu di Surabaya ada khusus kantor untuk pemberantasan penyakit malaria. Kemudian itu sebelum Masehi sudah ada penyakit malaria yang menyerang berjuta-juta penduduk bisa diatasi, tapi kemudian beberapa tahun terakhir timbul lagi, maka disebut re-emerging disease. Artinya timbul lagi dan menimbulkan banyak kematian. Next. Langsung. Nah. Ini sudah Kenapa kok
terjadi re-emerge itu timbul kembali ya. Kenapa? Karena ini nyamuk jadi resisten, penderita juga resisten terhadap obat anti malaria. Juga kesadaran penduduk kurang sadar akan bahwa penyakit malaria itu ditularkan oleh nyamuk, jadi tidak sadar bagaimana membasmi sarang-sarang nyamuk. Ya. Kemudian tenaga kesehatan walaupun sekarang banyak rupanya kurang memperhatikan penyakit malaria, disangka sudah nggak ada sekarang, tapi nyatanya enggak. Waktu saya penelitian ke Jambi, di ujung Sungai Kumpeh, Jambi, itu ternyata penduduk di desa itu hampir semua menderita malaria dan filariasis. Ya, aku 1 minggu di sana dengan tim dari UI, tim parasitologi dari UI dan juga dari Jakarta, dari Litbangkes, singkatan tadi, ayo, terkenal tuh di Indonesia, Litbangkes, penelitian, ayo, kesnya, kesehatan. Terkenal sampai sekarang masih ada di Litbangkes. Di sana 1 minggu ternyata malaria positif, benar nggak? Benar. Anak yang masih positif, juga filariasis positif. Jadi kesadaran penduduk yang kurang sembrono, ya, rasa sudah nggak ada malaria. Oke, juga waktu itu beberapa puluh tahun yang lalu itu kan ada migrasi, apa namanya, dipindah transmigran, ya kan, ditransmigrasikan ke daerah kota sudah padat, dipindah ke daerah pinggir. Justru daerah pinggirnya itu dibersihkan dulu penyakit menular. Malam satu. Ya. Merupakan prioritas utama dari apa, bidang kesehatan ya. Jadi selain resistensi nyamuknya terhadap obat nyamuk ya, sebut ada obat nyamuk. Disebut apa obat nyamuk? Ayo. Saya lupa namanya, Prof. Ayo. Apa ya? Apa sih? Obat nyamuk. Kalau mereknya tahu. Jangan merek. Apa? Obat nyamuk. Nanti nyamuk. Ya boleh. Boleh kedokteran. Apa? Apa? Supaya nggak digigit supaya nggak digigit nyamuk. Apa jenenge? Entah. Iya. Repelen. Repelen apa artinya? Repelen Itu repel itu apa? Obat buat Repel artinya bahasa Inggris. Repel menolak repelen. menolak yang Bahan untuk
menolak segala bentuk nyamuk. Ya. Jadi kalian nanti kalau sudah jadi dokter tetap harus waspada terhadap penyakit-penyakit menular, baik oleh bakteri maupun oleh parasit. Ya, next. Nah, malaria tidak hanya pada manusia tapi juga bisa pada hewan, misalnya pada kera bisa. Spesiesnya ada 4, vivax, falciparum, malariae, ovale. Arti kosmopolitan itu apa? Kayak letak kawasan. Kosmopolitan artinya. Arti umum ada. Arti secara awam kosmopolitan. Ya boleh calon dokter. Kayak kawasan gitu Bang. Latifah. Arti kosmopolitan. Itu ada antara-antaranya 40 derajat LS LU seperti kosmopolitan. Warga dunia, Bros. Apa? Bukan keluarga tapi kosmopolitan. Apa artinya kosmopolitan? Untuk khusus penyakit infeksi atau khusus penyakit parasit yang dimaksud dengan kosmopolitan apa? Tersebar di seluruh dunia. Ya, penyebarannya jadi dari lintang selatan ini 40 derajat. Nanti enggak lintang selatan? Apa itu? Ilmu bumi? Waduh. Lintang LU, lintang utara. Sepatunya. Sepatunya ilmu bumi. Bisa. Apa artinya LSLU? Oke, tak sambung. Lintang selatan, lintang utara. 40 derajat, 60 derajat. Apa artinya? Tadi kosmopolitan penyebaran. Oke. Nah, yuk, nggak bantu aku tak? Ya, apa artinya? Nggak artinya. Lintang utara, lintang selatan. Apa? Apa artinya? Ngerti ekuator nggak? Apa ekuator? Dari siapa? Apa ekuator? Katulistiwa, Bros. Ya, garis katulistiwa pertengahan bumi ya, kan disebut katulistiwa, ekuator atau katulistiwa. Nah, lintang itu artinya 40 derajat di bawah garis ekuator dan 60 derajat di atas garis ekuator. Lintang. Harus ngerti gini lah, kalau dokter ya. Berarti dulu gak diajari ilmu bumi ya. Nggak diajari ilmu bumi, nggak diajari budi pekerti atau SD, ya kan? Makanya sekarang banyak tawuran, bullying tuh. Zaman aku nggak ada dulu. Sama teman baik-baik, sekarang kan enggak. Itu kemarin yang di Semarang tuh juga senior bullying junior sampai bunuh diri karena ya kan, kamu nanti kalau jadi koas jangan
bully adik-adikmu, dosa itu, dosa. Walaupun dia tidak dibunuh, tapi kan dia bunuh diri karena diitukan, ya, ya kan dosa. Padahal sekarang ilmu agama itu di mana-mana, agama apapun, ya kan? Tapi kejahatan, bulian, tawuran, taman jadi. Anak dulu kan nggak baik-baik aja sama teman, sama adik kelas itu juga baik-baik, nggak seperti sekarang. Coba merenung. Nggak perlu. Nah, jadi biasanya penyakit yang menyebabkan penyakit malaria itu senang di daerah iklim sedang, tidak hanya di daerah tropis, jadi juga subtropis, karena itu tadi 40 derajat LS, 60 derajat LU. Nah, habitatnya di mana? Selain di sel darah manusia juga di parenkim hepar. Malaria singkatan dari malaria. Mal artinya area apa? Daerah. Daerah. Mal bukan all ya. Mal apa? Enggak. Bahasa Latin gitu. Hanya Mal. Mal area. Oh, Bang Mbak Google. Apa artinya? Mal area. Daerah yang buruk, jelek. Kenapa buruk? Karena ditempati oleh plasmodium, ya kan? Kan gitu mikirnya. Nah, sekarang plasmodium itu dibagi menjadi beberapa jenis atau spesies. Masing-masing spesies dapat menimbulkan penyakit yang bagaimana? Penyakit malaria yang bagaimana? Benign tertian malaria. Apa artinya? Benign artinya Cina. Cina. Tertian malaria, tertian apa? Apa? Sebetulnya tertian. Bahasa Latin itu tersier, kuadran, dui. Ya, apa artinya? Tersier. Artinya harus arti itu jadi tidak menghafal tapi pengertian. Latifa apa artinya? Tersian. Bela Nadila ya. Bela Nadila apa artinya tersian? Enak ini ujian teori dan praktikum juga enak. Barunya tersier apa meter? Tiga. Kenapa kok disebut benign tertian malaria pada plasmodium vivax? Kenapa? Karena siklusnya terjadi setiap hari bukan siklusnya, timbulnya gejala kan segalanya panas,
itu setiap hari ketiga. Kemudian kalau malignan tersier malaria ganas pada Plasmodium falciparum. Kalau malaria kwartan malaria apa ya kwartan. Keempat, kalau ovala menimbulkan enak untuk soal ini ovala tersier malaria. Next. Nggak usah ini langsung aja. Ciri umum. Nah, apa artinya uniseluler? Bukan memilih, terdiri. Beda loh memilih dan terdiri. Yakin ya, berjantara ketemu. Terdiri. Kamu apa ini? Uniseluler. Terdiri dari satu sel. Non locomotory organ apa artinya? Tidak punya organ lain selain flagella. No locomotory organs apa artinya? Locomotory organ Tidak apa? punya alat gerak. Iya, tadi locomotory organ itu alat gerak. Contoh protozoa darah yang punya alat gerak atau protozoa usus juga bisa. Alat geraknya tergantung spesies. Ada yang disebut flagella, karena kan sudah nih. Nah, alat usus. Flagella cilia. Siapa yang punya flagella? Protozoa usus. Yang punya cilia siapa? Protozoa usus. Alat gerak itu. Yang ada siapa? Dua-duanya. Nah, Dua-duanya belum. dua-duanya. Iya. Apa rek? Asdas nggak pasti. Apa? Kamu nanti ngajar di pencernaan. Apa artinya? Yang punya flagella biar dia. Giardia lambia. Yang punya cilia. Yang punya cilia. Ya. Terus Balantidium coli. Tapi Plasmodium ini tidak punya alat gerak. Protozoa usus yang tidak punya alat gerak siapa? Parasit usus yang tidak punya alat gerak. Bang, kita tes loh. Ya. Apa? Protozoa kok sudah loh. Wah. Ya, keras. Kita di kamu amuba. Gerakannya amuboid. Gerakannya amuboid. Apa artinya amuboid? Merangkak, apa? Seperti oke, merangkak atau kalau untuk amuba, gerakan amuboid itu artinya menonjolkan apa yang ditonjolkan? Pseudopodi. Apa yang ditonjolkan? Oke, benar. Yang ditonjolkan nonjol. Hah? Pseudopodi. Iya, disebut pseudopodi. Tapi apa yang ditonjolkan? Oke, benar. Pseudopodi apa itu? Badan selnya. Tonjolan dari badan sel.
ektoplasma dan endoplasma itu gerakan amuboid, tapi kok nggak tetap. Kalau flagella kan tetap ada. Silia juga tetap rambut-rambut pendek, tapi kalau amuboid itu berubah setiap saat, tergantung dia mau menuju ke arah mana, mondol ke sana, dia nggak punya alat gerak tetap. Demikian juga dengan plasmodium, nggak punya alat gerak. Enak untuk sentral itu hasil kamu nanti kena. Apa sih aku nggak salah kowe. Kok enak. Oh, Jafni ya. Jafni nantang kali. Kok enak, wanita loh kayak gitu. Nantang loh, membuat soal ujian praktikum. Wanita loh. Aku nih gak iso. Nah ini, apa artinya plasmodium itu punya alternation of generation dan alternation of host. Artinya alternation itu apa artinya? Alternate. Pergeseran, Prof. Alternatif. Apa artinya? Pergantian, benar. Ados kalah. Dos tok. Itu masa jawab tadi. Apa? Bella ya, bukan ya? Regita. Oh, Regita. Ya, mana fotonya Regita? Aku ingin lihat fotomu sing cantik. Regita. Nah, Iya, Prof. cantik. Reg, kamu dari mana Regita? Dari Lumajang, Prof. Lumajang. Hah? Lumajang. Iya. Iya, Dok. Terkenal apa Lumajang? Lumajang terkenal apa? Kata pisang, Prof. Ya pisang. Benar, terkenal pisangnya itu pisang agung namanya. Kamu kan gak ngerti. Gak ngerti ilmu bumi, gak ngerti. Daerah ini terkenal apa, itu harus tahu. Dan Anwar Negeri. Terus alternation of host artinya Regita. Pergantian host. Pergantian host. Ya, jadi plasmodium itu selain generasinya bergantian, ada maksudnya tuh stadium-stadiumnya beda, berubah, bukan beda ya, memang beda, berubah. Kemudian alternation of host, hostnya berubah. Siapa hostnya? Itu plasmodium. Hostnya. Hostnya siapa? Umum aja disebut Regita, hostnya plasmodium. Karena bergantian, jadi mesti ada dua host. Apa? Siapa dan siapa? 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 Dua host yang bergantian, satu siapa? Regita atau Nadia? Siapa? Siapa kita? Nah, kayak dokter kita begini. Apa? Itu siapa sih hostnya? Manusia dan Anopheles. ya nyamuk, sebut nyamuknya nyamuk Anopheles gitu. Jadi dia punya alternation of generation, jadi banyak stadium dan juga alternation of host, bergantian, dua host bergantian. Dia pasti butuh dua host itu, nggak hidup tanpa dua host itu, mati deh. Nah, langsung lagi yang intestinal nggak usah ya, yang blood inhibiting sporozoa
perkembangan seksual dalam tubuh. Nah, khusus Plasmodium, perkembangan seksual terdapat dalam tubuh insekta. Insektanya siapa? Anopheles. Nah, dalam hal ini untuk Plasmodium, Anopheles bertindak sebagai definitive host. Kenapa kok disebut definitive host? Karena dalam tubuh Anopheles, Plasmodium harus jelas gitu ya, karena nggak semua parasit seperti itu. Plasmodium dalam tubuh Anopheles berkembang biak secara seksual, artinya bertemunya sel betina jantan dan sel betina untuk telur, bukan telur kalau Plasmodium umum aja, umum kan sel jantan dan betina tuh. Oke. Perkembangan sensor dalam tubuh. Terus manusia bertindak sebagai intermediate host. Kenapa? Secara aseksual artinya tidak ya membelah dari satu menjadi dua menjadi masuk jadi tiga dan seterusnya ya. Terus transmisinya apa artinya transmisi? Perpindahan dari host satu ke host kedua melalui apa? Secara apa? Nah, atau enokulasi artinya apa? Menembus. Oke, lanjut. Kalau nah ini. Nah, sekarang siklus hidup di dalam tubuh manusia disebut pre-eritrositik sisogoni atau juga disebut exo-eritrositik. Artinya sisogoni apa? Artinya sisogoni sisogoni artinya apa? Regina, Regita, Regita apa? Arindo Kusuma. Apa artinya sisogoni? Sisogoni adalah bukan hasil, tapi bukan hasil. Sisogoni adalah proses perkembangan aseksual. Ya, proses perkembangan untuk menjadi sisogoni, untuk menjadi ini harus pengertian loh. Proses terjadinya, ya, ya benar. Asdosmu gak iso. Ini ada dua asdos. Kalau ditanya nggak bisa. Ada asdos, asisten dosen. Ditanya nggak bisa. Hati-hati adik-adik kelas ingkut. Jadi sisogoni artinya proses terjadinya, kan butuh proses itu. Terjadinya apa? Tadi sepuni loh. Season. Disney. Dis. Tak cewek. Ya nih tak isin-isin ya. Jadi seni-seni kanca-kancamu. Kalau nggak gitu kamu nggak mau belajar. Dicambuk untuk belajar.
ada pengertian bukan hafalan. Kalau pengertian itu nggak akan lupa seumur hidup. Aku berapa puluh tahun di bidang radio, nggak lupa, ya kan? Oke. Nah, mulai dari gigitan nyamuk betina yang mengandung apa? Nyamuk betina mengandung yang ditusukkan ke berikut sporozoid. Nggak tahu mikir apa jernih. Mikir apa? Ini anofles betina yang mengandung sporozoid gigit manusia sehat, nanti langsung ke hepar. Nggak loncat gitu ya, tentu melalui aliran darah ya sampai yang dituju hepar. Terus di dalam hepar terjadi tadi proses sisogoni itu. Jadi sporozoidnya berubah menjadi merozoid, merozoidnya pecah-pecah membentuk sison di hepar yang menghasilkan merozoid. Kemudian sebagian di sel hepar tidak lanjut diam dulu menjadi heterozoid. Ya, ini terdapat hanya pada Plasmodium vivax tulisan 3 kali. Plasmodium vivax dan ovale. Nah, dari yang atau disebut derman, DERMAN. Nah, itu yang menyebabkan penderita oleh Plasmodium vivax, walaupun di daerah yang bukan daerah endemis, tidak digigit nyamuk, dia bisa kambuh lagi. Apa artinya kambuh? Kambuh apa artinya? Muncul gejala lagi. Apa? Nggak dengar? Muncul gejala. Ya, muncul gejala lagi. Gejala oleh Plasmodium vivax. Yang tadi berapa hari sekali panasnya? 3 hari sekali. Padahal tidak digigit nyamuk. Itu karena adanya bang merozoid di hepar itu yang disebut hepatozoid atau apa tadi ya? Aku bilang apa? Ayo. Derman. Asdos iki apa sebab tak diwiti kengko. Asdos iki kalah mek konsone. Tapi ngono aku milih itu ada. Kayak sekarang merozoid itu kan jadi banyak. Misalnya dari 1 sporozoid itu sudah mulai jadi berapa banyak. Padahal yang masuk kan tidak 1 sporozoid, banyak sporozoid. Jadi di sel hepar itu dia menjadi ribuan merozoid dan keluar dari sel hepar ikut aliran darah mencari eritrosit. Nah, di eritrosit terjadi proses yang disebut eritrositik sisogoni, artinya di dalam eritrosit akan terjadi proses sisogoni di dalam eritrosit. Jadi sisogoni di dalam sel hepar bentuknya itu beda dengan sisogoni yang di dalam eritrosit. Tapi hasilnya juga disebut sama merozoid juga, walaupun bentuknya beda. Kenapa kok disebut sama nggak tahu, aku tanya pada penemu. Kemudian merozoid tadi kalau di sel darah merah disebut trofozoid. Trofozoid nanti
membelah. Dan satu eritrosit menjadi sison. Sison nanti pecah menjadi mesosit. Nah, itu loh. Siklusnya seperti itu. Pecah menjadi mesosit. Mesosit nanti masing-masing mencari mesosit baru. Ya kan? Misalnya dari ini kan merupakan siklus dari plasmodium. Dari siklus itu kita akan tahu kenapa belajar siklus. Kenapa kok belajar siklus? Akhirnya nanti itu kenangan. Tapi sebelumnya biar tahu kenapa sih kok angel-angel belajar siklus hidup pada para astrologi sebelum diagnosis. Belum spesies. Panas diagnosis. Belum itu. Kenapa? Kan dari hepar merosit masuk ke eritrosit terjadi sisogoni yang menghasilkan trofosit menjadi sison mengeluarkan merosit mencari apa? Keluar mencari ini yang pecah mengandung sison tadi loh, mencari apa? Dia mencari eritrosit baru. Nah, itu seterusnya. Jadi misalnya dari satu sel hepar menembus satu eritrosit. Dari eritrosit menyerang berapa? Menyerang berapa? Ya, menyerang berapa? Ribuan eritrosit. Ya, nggak dengar? Ribuan saudara merah. Tergantung dari, kalau dari satu sel hepar yang mengandung merosoid kemudian keluar menyerang eritrosit, di eritrosit terjadi proses artinya kalau eritrosit disogoni dari satu proses kesusunan terjadi artinya disogoni artinya dari satu trofosit menjadi banyak, tergantung spesies plasmodium. Nah, dari banyak nanti eritrosit pecah, misalnya mengandung 20 apa? 20 apa? Atau sisa mengandung 20 apa? Merozoid. Ya, merozoid. Nanti eri pecah mencari eritrosit apa? Menjadi trofozoid. Menyerang eritrosit menjadi ya, menyerang sejumlah merozoid yang keluar tadi, trofosit yang keluar berapa sel darah merah. Nah, dari situ kita dengan belajar siklusnya kita mengetahui apa? Eritrositnya banyak yang pecah. Mengetahui? Ayo. Dir. Apa? Belajarnya itu loh ya, jangan dihafal ya. Pengertian. Apa? Arindo Kusuma. Ada nggak orangnya? Kenapa kita kok selalu di paratologi itu mempelajari siklus hidup? Dari siklus hidup kita akan mengetahui ya disebut apa kok terjadi gejala, disebut kemungkinan akibat.
disebut apa prosesnya? Oke, akibat boleh, tapi prosesnya disebut hingga terjadi gejala itu disebut apa? Benar. Akhirnya dari siklus kita tahu gejala klinik, tapi prosesnya disebut apa? Tahu timbul gejala klinik, timbul nanti mencari diagnosa, pemeriksaan apa yang dikerjakan. Jadi terjadi apa? Dari siklus hidup kita tahu satu. Ya memang gejala, tapi prosesnya disebut apa? Tahu gejala, nanti mencari pemeriksaannya, mengetahui Jenis malaria. apalagi selain jenis. Disebut apa? Dia tahu gejala, tahu dengan pemeriksaan selanjutnya akan tahu jenis plasmodiumnya. Nah, seperti itu disebut apa? Nah, patogenese. Jadi dari siklus hidup, kenapa sih kita harus belajar siklus hidup tiap parasit dan yang malaria? Kalau bakteriofil kan nggak ada seperti itu, nggak ada siklus. Kalau parasit kan beda-beda, ada yang butuh IH, ada yang tidak butuh IH, ya kan? Kenapa kita kok sulit-sulit untuk menemukan patogenese? Selain patogenese, dari siklus hidup kita akan dapat dari siklus hidup kita tahu dan tahu patogenese. Yang kedua, tahu diagnosis. Oke, apalagi diagnosis atau mengerjakan pemeriksaan laboratorium kan. Oke. Yang ketiga, ya tindakan apa namanya? Pencegahan. Itu tulisan. Jadi dengan kenapa sih kok sulit susah-susah mencari siklus hidup? Pertama dari siklus hidup kita akan tahu gejala, artinya apa? Tahu patogenese tiap spesies beda, tiap spesies beda. Ada yang punya IH, ada yang tidak punya IH. Walaupun tidak punya IH, tapi juga punya cycle siklus hidupnya. Dari situ kita tahu patogenese. Dari patogenese kita tahu gejala klinisnya. Untuk menentukan penyebabnya, cari pemeriksaan laboratorium. Apakah tergantung lokasi dari parasit itu. Kalau di darah ya periksa darah, kalau di usus ya periksa usus. Jadi bisa Periksa tinja. Itu kalau di kulit ya periksaan kerokan kulit, kan gitu. Selain itu juga dapat supaya tidak menular kemana-mana, kan? Kamu tadi benar pencegahannya. Bagaimana cara mencegahnya? Kalau nggak tahu siklus hidup ya nggak tahu, ya kan? Dalam hal ini malaria, pencegahannya apa? Satu, sanitasi. sanitasi apa? Lingkungan apa? Tidak banyak yang Caranya. air. Untuk anofresh genangan air apa? Ayo. Setelah kenapa kok genangan air? Kenapa? Diapakan genangan air? Kenapa? Supaya Karena di air terjadi perkembangbiakan betul di situ. Selain itu untuk stadium
larva. Kemudian apa lagi untuk dewasanya? Bang, banyak itu bukan untuk dewasa. Supaya tidak digigit pakai digigit apa? Anjing. anopheles. Untuk malaria loh ya, anopheles. Caranya Berarti pakai obat nyamuk. hanya obat nyamuk. Kebersihan badan. Apa? Nggak dengar? Menjaga kebersihan badan, Prof. Apa kebersihan badan ini? Kenapa kok kebersihan badan? Oh, mandi 7 kali. Itu. Nah, ayo. Untuk nyamuk dewasa, tadi yang air tergenang tadi kan untuk Dewasa. untuk perkembangan supaya tidak jadi larva, kan telurnya di air butuh air untuk terjadinya perkembangan biakan jadi larva. Dari larva jadi untuk nyamuk telur larva Pupa. bukan pupa tapi ya, untuk nyamuk arthropoda dewasa bertelur menjadi larva. Hah? Kemudian dari telur kemudian larva kemudian menjadi pupa. Terus Nyamuk dewasa. ya terus dewasa. Nah sekarang pencegahan supaya tidak digigit nyamuk dewasa apa saja? Maka obat nyamuk disebut apa? Obat nyamuk bahasa kedokteran lah. Insektisida. Terus apa lagi? Satu, maka tidak digigit pakai insektisida. Kedua, Dulu pakai ini. pakai rambu. Apalagi lubang di rumah, jendela, dengan apa? Nutupin dengan tembok. Nah, pakai apa? Ayo. Lubang-lubang angin ditutup ya. Tapi udara tetap lewat. Pakai apa? Jaring ventilasi. Apa? Ya dengar. Jaring ventilasi. Apa? Jaring ventilasi. Apa? Gak dengar. Halo? Jaring di ventilasi atau filter. Masuk jaring senenge. Apa namanya? Lubang-lubang jendela, lubang-lubang angin di rumah. Ventilasi, Prof. Ditutup pakai apa? Selimut. Angin tetap lewat, udara tetap lewat. Dengan apa arek kedokteran? Kawat kasa, Prof. Kawat kasa 100, benar. Ya adose gak ono sing iso. Di sini ya. Benar, kawat kasa. Apalagi? Oke, kawat kasa tadi insektisida. Lagi ada yang baru itu pakai gawat. Baru pakai apa? Sudah. Insektisida sudah. Enak iki soalnya. Praktikum bocor bisa soalnya.
Asdose gak iso beneran. Tak golek masing gak iso. Ben remit. Apa ya? Yang baru banyak dijual tuh. Aku pernah punya juga. Kampus 2 juga punya itu. Hmm? Hmm? Apa? Ini siapa jeneng? Hah? Ardel. Apa itu? Ya itu bisa, apalagi ada lagi satu lagi. Emang butuh listrik juga. Oh, kampus sudah pernah punya kok. Aku ke TU. Bukan, bukan kok. Cari PR. Yuk lanjut. Nah, kami tukuni ya dari sebagian ada yang membentuk sisoguni, membentuk sison, di sebagian juga gametogoni artinya apa artinya gametogoni? Proses membentuk gamet atau gametosit menjadi gametosit karena ada 2 jenis. Jantan disebut gamet jantan. Mikrogametosit, Bro. Mikrogametosit. Kalau betina disebut Makrogametosit, Bro. makrogametosit ya. Ini tadi sudah saya terangkan yang 4 ini ya. Yang menimbulkan relapse atau kambuh lagi walau tidak digigit nyamuk di daerah yang bukan daerah endemis. Loh, kok aku gejala malaria ya? Padahal bukan di daerah. Apa artinya daerah endemis? Apa artinya daerah endemis? Endemis malaria, endemis banyak penyakit parasit tuh endemis. Artinya daerah itu yang hanya muncul banyak penyakit itu yang disebut endemis apa? Endemis tifus, endemis. Sekarang ini sedang ada virus cacar monyet itu. Cacar. Hati-hati. Yes. Sekarang di dalam tubuh nyamuk yang tidak mengandung Plasmodium menggigit penderita malaria, maka yang diserap apa? Nyamuk Anopheles betina, harus jelas itu ya. Nyamuk Anopheles betina kalau menggigit penderita malaria, apapun jenis malarianya, maka akan yang ikut masuk apa saja? Yang masuk apa? Maulana Sa'i. Maulana Sa'i. Itu pacar Jefni ya? Nata, Prof. Nata. Ini Nata. Nata. Lo kok Ya, iya, Prof. apa Nat? Nyamuk bersih yang mengandung plasmodium Anopheles betina menggigit penderita malaria. Apa yang
Yang ikut diserap apa? Nata, Maka Said. akan menyerap darah yang terdapat di penderita malaria, Prof. Yang mana darah tersebut mengandung beberapa komponen seperti gametosit plasmodium, Prof. Atau mungkin Jadi yang apa, ikut Prof? diserap apa? Gametositnya, Prof. Gametosit Plasmodium. apa? Betina atau jantan itu, Prof. Harus dua-dua. Oh iya, makrogametosit dan mikrogametosit, Mikro Prof. dan Ya, Prof. makrogametosit. Ya. Iya, Terus Prof. sebenarnya yang diserap ya semua stadium yang ada di tubuh manusia. Tidak, dia nggak bisa milih nyamuk itu apa saja yang terserap. Mikro, makrogametosit, kemudian apa? Apa Nata? Hah? Gimana, Prof? Kalau nyamuk Anopheles betina menggigit penderita malaria apapun jenisnya, maka stadium yang ikut terisap apa saja, yang ikut terisap ya, apa saja stadiumnya. Kamu tadi bilang apa? Mikrogamet dan Mikro, juga makrogamet, Prof. bukan gamit, bukan gamit. Salah nih gamit. Gametosit, Gametosit, Prof. mikrogametosit, makrogametosit, apalagi kan nggak bisa milih dia, apalagi yang ada di darah manusia, ya Sel apa? darah merah dan juga plasma darah, Prof. Ya selain eritrosit mengandung apa? Plasmodium apa yang di eritrosit penderita tadi loh di situ apa ya? Merozoid, kok disebutnya prosesnya apanya? Trofozoid, merozoid, lagi Tizon. Dison. Kok angel men pengertian ini, aku tuh kalau ngajar pengertian bukan hafal itu enggak, pengertian. Nah, ini ono asdos loro kok enggak bisa jawab tuh ya. Jadi kuliah itu bukan hafalan, apapun mata kuliah itu pengertian. Kalau mengerti tidak akan lupa seumur hidup. Kamu jadi dokter nggak lupa. Tapi kalau hafalan lupa. Kecoa sayapnya berapa paling ya lupa karena dihafal. Piro sayapnya kecoa. Ini jadi apa saja Maulana yang terkisah oleh nyamuk Anopheles. Jadi ada mikrogametosis, makrogametosis, skizon, lalu merozoid, dan juga Merozoid, trofozoid, Prof. trofozoid, oke. Kemudian di dalam tubuh nyamuk yang bisa tumbuh kembang apa? Yang bisa melanjutkan hidupnya di dalam tubuh Anopheles adalah ya, mikrogametosit menjadi mikrogametosit menjadi mikrogamit. Makrogametosit menjadi makrogamit. Kemudian dalam tubuh nyamuk terjadi pertemuan antara mikrogamit dan makrogamit. Ya, menjadi apa?
menjadi zigot, kemudian zigot menjadi ookinet menjadi oosis, kemudian oosis pecah keluar berbentuk ribuan sporozoid, itu ya. Jadi kalau ditanya dalam tubuh Anopheles betina terdapat stadium apa saja dari Plasmodium, apapun jenisnya, apapun jenis dari Plasmodium pasti ada stadium itu, harus. Nah sekarang kalau nyamuk betina Anopheles yang sudah mengandung parasit malaria menggigit manusia, apa yang bisa yang ditusukkan ke manusia, apa yang bisa melanjutkan siklusnya? Sporozoid, ya sporozoid gitu ya, jelas ya. Oke, lanjut. Jadi tolong diingat ya, jadi bukan dihafal, beda. Dihafal dan diingat beda. Ini faktor-faktor yang ketutupan. Faktor-faktor yang menentukan terjadinya penyakit. Apa saja faktornya? Faktor parasitnya dulu. Apa artinya densitas parasit? Jumlah dalam tubuh manusia itu berapa banyak? Terus intensitas transmisi apa artinya? Seringnya digigit nyamuk. Kalau satu kali saja, kalau kamu punya imunitas tinggi ya nggak apa-apa. Tapi kalau walaupun sudah punya imunitas, tapi kalau digigit berkali-kali oleh nyamuk Anopheles yang mengandung parasit, ya akan kena. Juga tergantung virulensi dari ya, bukan patogen. Virulensi, apa artinya virulensi? Artinya virulen. Artinya virulen apa? Ganasnya spesies itu. Ganas enggak? Yang paling ganas siapa? Yang apa? Yang paling ganas? Falciparum. Makanya tadi disebut malignan malaria karena ganas sekali Falciparum. Banyak yang meninggal kalau tidak tertangani dengan baik atau tidak terdiagnosa. Nah, karena gejalanya kan panas. Hampir semua penyakit infeksi kan panas. Ya kan? Oke. Sekarang faktor hipusna sendiri, dia rentan nggak? Kebal nggak? Umurnya berapa? Kalau anak-anak kan lebih rentan. Daya tahannya kurang. Gizinya bagus nggak? Kalau gizi bagus, juga di daerah endemis kok enggak. Seperti tadi aku katakan di Sungai Kumpai itu di mana? Jambi. Aku 1 minggu di sana. 1 minggu dengan orang Ritbangkes. Malam nyusuk darah, siang tengah hari aku tuh cari filaria, tapi juga menemukan malaria banyak. Jadi tidak hanya filariasis, malaria juga banyak di ujung permulaan Sungai Jambi, Sungai Jambi, Sungai Kumpai. Permulaan sungai disebut apa? Ayo. Benar, Budi. Tanya. Pengetahuan umum.
Apa? Hulu. Nah, hulu Sungai Kumpai. Daerah sana nanti akan di daerah endemis itu akan ditempatkan transmigran. Sekarang sudah ada ya transmigrasi. Ya, next. Ya, udah ini lanjut. Oh, ini singkatannya. Kalau aseksual hepariniya, eritrositik dan eksoeritrositik. Lanjut. Lanjut. Ini sudah imunologi. Lanjut. 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 Nah, patogenese. Itu juga imunitas. Lanjut. Oke. Jadi gejala klinisnya bervariasi, ada yang ringan, ada yang sampai berat. Yang pertama, ringan berat selain tergantung pada spesies Plasmodium juga tergantung pada imunitasnya, juga tergantung pada berapa kali digigit nyamuk ya. Gejala pertama, gejala utama disebut cardinal sign atau trias malaria, demam, anemi. Kenapa kok anemi? Kenapa? Nata. Gejala anemi disebabkan oleh apa? Dari siklus hidup tadi. Bang. Jifni. Nata. Maulana. Oh iya Prof, saya Prof. Ya. Oke, jadi Dari siklus hidup kan sekarang tahu gejalanya anemia. Kenapa kok terjadi anemia? karena tadi pada sel darah merah yang sehat diinfeksi oleh parasit malaria seperti Plasmodium tadi, Prof. Kenapa? Kenapa? Jeff? Latifah? Oh, kita. Regita. Kenapa kok? Diinfeksi eritrosit sehingga Nggak dengar. Yang keras. Karena tadi menginfeksi eritrosit sehingga eritrositnya rusak dan hemoglobinnya juga rusak. Nggak dengar aku yang keras, nggak dengar. Maaf, nggak dengar. Bukan rusak, tapi ya, tapi apa? Bukan hanya rusak, tapi jumlahnya menurun, Prof, sehingga terjadi anemia. Apa? Jumlahnya menurun sehingga menjadi ya, kenapa anemia, kok jumlah menurun? Karena ya, apa dengan? Dikarenakan tadi infeksi. Ikatan Karena apa nggak dengar? Ikatan dengan hemoglobin. Apa? Ikatan dengan hemoglobin. Nggak ke arah imunologi yang biasa aja. Kenapa kok terjadi anemia? Lihat dari siklus hidup saja. Plasmodiumnya menyerang eritrosit. Terus? Jadi banyak eritrosit yang pecah. Nah, banyak eri yang pecah, kemudian menyerang eritrosit lain, pecah lagi. Jadi anemia. Itu kenapa kita belajar siklus tadi kan aku sudah tanya patogenese kok terjadi. Nah, sekarang splenomegaly kenapa?
karena beneran udah dulu Ya, kenapa kok? Hematus sphenomegaly. Biasanya gitu. Kenapa? Karena Karena itu kerjanya lebih keras untuk pembentukan apa eritrosit. kok? Enggak dengar. Kurang keras. Ya, apa? Enggak dengar. Karena splinnya itu bekerja lebih keras untuk membentuk eritrosit lebih banyak. Ya, benar. Karena kalau di hepatnya tadi kan juga terjadi banyak sisogoni. Apa sisogoni artinya? Proses membentuk sison. Nah, nanti sison pecah. Berarti sel hepat kan juga ikut pecah. Iya kan? Oke. Gejala prodromal. Prodromal apa artinya? Awal, Prof. Bukan gejala lain. Pro artinya. Ya, Awal. bukan hanya ringan tapi artinya pro. Pro atau Gejala pre. awal. Ya, gejala awal. Ya benar. Gejala awal nggak selalu ada. Jadi tahu-tahu sudah, karena kenapa nggak ada? Karena masih masa inkubasi. Tergantung pada apa? Inkubasi banyak Imunitas. faktor. Misalnya spesiesnya, Vivax berapa hari, falciparum berapa, malaria berapa, ya. Jadi nggak selalu langsung panas, enggak. Next. Ini yang klasik pada setiap jenis malaria selalu terjadi fase ini, demam. Demamnya bagaimana? Mulai dari cold stage, panas, lalu berkeringat, seolah-olah. Tapi tergantung spesies, apa oleh Vivax, apa oleh falciparum, beda. Jadi timbul panas lagi kapan, ya kan? Itu sweating apa artinya? Berkeringat. Jadi habis, maksudnya cold itu menggigil dulu terus panas keringetan udah dingin, tanggal sudah sembuh. Tapi kalau Vivax 3 hari lagi gitu lagi. Kalau falciparum biasanya kadang-kadang nggak jelas. Vivax makanya disebut tertial fever. Setelah beda 2 hari, hari ketiga panas lagi. Malaria hari keempat makanya disebut quartan fever. Oke, lanjut. Yang bisa relapse itu hanya apa tadi? No, Vivax dan Ovaler. Kenapa? Artinya relapse itu kan nggak dikit, tapi timbul setelah 1 tahun misalnya, tahu-tahu kambuh nggak ada sakit nyamuk nggak apa. Kenapa? Karena tadi permulaan. Enggak, aku nggak tanya apa. Kan Vivax dan Ovaler tanpa digigit nyamuk.
Ayo, Latifah. Kenapa hanya Vivax dan Ovala yang bisa relapse? Artinya relapse itu tidak digigit nyamuk lagi setelah 1 tahun. Tidak di darah animis timbul lagi gejalanya. Kenapa? Karena Latifah Maulana Sri. Ya Prof, izin jawab. Jadi kalau Vivax sama Oval itu kalau nggak salah punya fase hipnozoid Prof. Ya di mana? Em, Benar. di Hipnosis di hepar mana? Prof, di Ya hati. di hipar karena itu di situ yang disebut juga stadium dorman. Harus dijelaskan loh, asdos. Nanti jalur soal di Disney, Dev, panggilannya apa kamu? Enak kita isi misi. Biar belajar, ya kan? Jangan merasa asdos, oh gampang. Enggak, berat loh. Aku pernah jadi asdos loh. Waktu mahasiswa di UNER. Lebih berat daripada dosen sebenarnya. Jadi asdos. Yo, ini gambaran panas kalau dibuat gambaran seperti ini. Satu, rasa infusi. 1A, mana 1A? Oke. Masa prepaten. Yang kedua, mana kedua? Ini serangan ini. Yang keempat, serangan lagi. 3 dan 5, mana 3, 5. Periode laten. Enggak ada gejala nih. Nanti hari keempat. Ini Vivax nih. Hari keempat baru panas lagi. Next. Buat suhu pada penderita. Tersiana ini yang atas. Hari keberapa itu? Ini irinya seperti ini. Terus ini kuartana malaria. Kan beda. Di sini ini di sini kemudian di sana untuk Vivax. Di sini ke sini untuk malaria. Kalau falciparum nggak jelas, kayak panas terus gitu. Ini disebabkan oleh apa? Ini irit, gambaran iritnya ini. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Benar. Kalau yang tertiana bedanya di hari ketiga, karena Kenapa kok hari ketiga? Belum. Itu gambaran. Terus ini. dari transitnya pecah. Oh, yo next. Bagus nih. Nah ini karena apa? Pecahnya iri atau hemoglobin terus menerus terjadi anemia. Splenomegaly kenapa? Peningkatan fungsi sistem retikulus. Kali ini keterangannya. Ya, dari splenomegaly kita akan tahu secara epidemiologis tingkat endemisitas daerah bagaimana di suatu daerah. Lihat splenomegaly-nya. Yuk, next. Nah,
kronik. Saya rasa semua virus ya bisa kronik ya, baik sifat, barum, malaria. Kalau manifestasi klinik yang berat itu falciparum. Banyak Dixon, banyak dibentuk Dixon X. Nah, ini oleh falciparum. Menurut WHO, pertama terjadi malaria cerebral. Paling sering terjadi, masih banyak terjadi kematian ini. Merupakan emergency, harus segera ditangani. Gejalanya bagaimana? Sakit kepala, kaku, kesadaran turun, jas. Ini karena falciparum sampai koma, kematian tinggi. Karena dulu kirim ke Surabaya meninggal di jalan. Padahal itu falciparum. Cepat dan tepat sembuh sempurna. Apa artinya sikule? Sikule apa? Sikule Lanjutan, Prof. Gejala sisa. Gejala sisa. Meski kenapa? Iya. Terus kenapa? Dan satu hari ini malaria dengan apa? Dengan penyulit. Menurut WHO, malaria cerebral, dua ini anemia yang berat, gejala akut. Ini penjelasannya seperti ini karena sampai terjadi oliguri, produksi urin kurang, terjadi kelainan di ginjal, hemodialisis. Hemodialisis ini menimbulkan kematian sampai 60%. Yang keempat, edema paru, hipoglikemia, shock, falciparum ini, perdarahan, ya, asidosis, ini gejala-gejala penyulit dari Plasmodium falciparum. Nih, 8 asidosis. Terus hiperparasitemia, artinya parasit di darah banyak, jumlahnya banyak, walaupun banyak yang mati, kita juga menimbulkan gejala hiperpireksia, derajat pireksia artinya apa? Hiperpireksia artinya apa?
hipervireksia bisa terjadi terus artinya kuning, kulit jadi kuning. Nah ini nomor 12 nih, black water fever, terutama untuk orang yang tidak punya imunitas, terjadi hemolysis dari eritrosit intravaskular yang cepat. Jadi kerusakan itu cepat sekali, maksudnya keluar erosi cepat. Jadi hanya ini saja terus sampai terjadi coffee appearance, jadi kencingnya seperti kopi, dibutuhkan kunin dosis tinggi, kina, kunin atau kina. Next. Nah, kita bahasa klinis dari anamnesa, ya, anamnesa yang terjadi. Yang terus, next. Satu keterangan. Nah, ini, tapi kalian nanti nggak usah hitung durasi, nggak usah dihitung nih. Oke, terus cara mengerjakannya yang harus benar. Yang sebelumnya kita tidak mengerjakan kemudian laboratorium sangat di sini atau di ada dikultur, di serumnya dikultur. Apa artinya dikultur? Ya Pak, dikultur. Apa? Pasti. Dikultur. Next. Terus. Oke. Nah, tetap aja. Sebenarnya nggak disebutkan, hanya untuk tisu sensitisait, untuk darah, untuk kanitosit, untuk membunuh kanitosit, untuk membunuh sporoid. Next. Waduh. Filarian. Bukan. Untuk
Sudah habis waktunya. Silakan doa ya. Kamu apa sekarang? Sekarang kamu apa? Kuliah apa? Recording stopped. Kalau Costa